Jangan buang waktu. He does not belong to me. Dia bukan milikku. Tapi anehnya orang Kristen datang ke gereja santai itu yang beberapa ya. Ini saya ngomong pada yang Kristen dulu ya. Santai, kita rasa kayak, aku Kristen. Aku Kristen. Anda akan terkejut jika Tuhan datang. Bahwa Anda tidak Kristen. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, Yesus Kristus. Sebab di dunia ini, di bumi, di sorga, tiada yang seperti Engkau. Kami adalah pengikutmu, umatmu, umat kesayanganmu, biji matamu, anak-anakmu. Kami pengagummu, kami murid-muridmu, kami jemaatmu. Tuhan Yesus selalu bimbing kami, tuntun kami dengan tongkat pengembalaan di dalam gereja ini. Gembala Agung, berbicaralah kepada jemaatmu, pada umatmu, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu dan pakailah. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, bisa katakan kanan kirinya, Tuhan sangat amat sayang sama Anda. Praise the Lord, silakan duduk ya. Terima kasih banyak udah mendukung terus kami-kami yang di garis depan. Saya dan keluarga saya dan istri saya baru kembali langsung dari Amerika. Setelah keliling di sana menguatkan gereja-gereja kita, GMS di sana di USA berkembang sekali. Haleluya. Dan kalau Anda punya anak mau sekolah di situ, pastikan salah satu langkah pertama waktu pindah adalah tertanam di dalam gereja. GMS saya nggak bisa ceritakan satu persatu. Sungguh-sungguh terjadi perubahan hidup, keluarga muda, orang tua, anak muda, Tuhan lawat mereka semuanya. Ya, pulang dari situ berapa minggu yang lalu saya langsung pergi ke Samarinda, selang 1 hari saja, melayani suku Dayak, ribuan mereka. Dan Tuhan melawat. Dan firman yang saya bagikan bukan firman main aman, saya sampaikan kebenaran, termasuk menegur area-area yang patut mereka ubah sebagai pengikut Kristus. Oleh karena Tuhan lah, oleh karena doa Anda, dimanapun kami berada, membuka mulut rahasia kerajaan sorga disingkapkan dengan keberanian. Lalu dari situ, tak lama kemudian, setelah khotbah di GMS Surabaya Timur, besoknya saya ke Papua, dan ini baru kembali, tunggu nanti laporan selengkapnya minggu depan saat Pentakosta, kami sedang bikin videonya ya. Thank you for your prayer, biar Tuhan semakin membuat misi gereja ini maju sampai ke ujung bumi, memuridkan bangsa-bangsa dan memuridkan suku-suku bangsa. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Firman hari ini menunya dikeluarkan semuanya, misteri akhir zaman, sebab bicara soal kenaikan Tuhan, detik Yesus sudah kembali ke sorganya, lalu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, kita hidup di akhir zaman. Seperti bom waktu yang sudah dilepas sumbunya, dia mulai akan countdown dengan cepat. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Yang kita nggak tahu adalah rapture atau pertemuan di udara. Ketika Yesus datang menjemput umatnya. Menjemput orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lahir baru, yang sejati. Kita nggak tahu itu kapannya, saat dan waktu hanya Bapa yang tahu. Lalu setelah itu mulai akan tersingkapkan kejadian-kejadian sesuai nubuatan. Ibadah kedua ini saya sampaikan firman berjudul penduduk dunia dan Kristen KTP. Satu kategori. Versus saksi Kristus. Kita buka sama-sama di Wahyu pasal yang ke-11. Totalnya ada 14 ayat, nanti sejauh apa kita lihat waktunya. Ayat per ayat saya akan telusuri bersama dengan Anda, ambil catatan. Penduduk dunia dan Kristen KTP versus saksi Kristus. Mari kita baca ayat pertama. Kemudian, diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Berhenti dia 2 ayat saja, saya bahas dulu ya. Firman itu bermata 2. Jadi salah satu adalah nubuatan akhir zaman, nanti setelah pengangkatan gerejanya, pengangkatan kita di awan-awan. Yang satu lagi adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Baca kitab Wahyu ini tentang akhir zaman, jangan kita heran. Kalau fokus kita betul, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu pasal pertama, ayat pertama pula. Inilah wahyu tentang Tuhan, jadi tentang kehidupan. Jadi jangan terpancing, terpukau dengan simbol-simbolnya, lalu kita lupa jalan besar. Jalan besar kita tetap adalah Yesus adalah jalan. Yesus jalan kehidupan. Jadi kalau baca kitab Wahyu itu, kita cari aplikasi pribadi. Nah, untuk tafsiran-tafsiran berikutnya, itu nanti butuh guru, butuh gembala untuk menjabarkan. Nah, itu tugas saya. Saya akan membaca ini dan menjelaskannya dari 2 sisi tadi. Sisi pertama adalah untuk aplikasi pribadi Anda. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah pewahyuan tentang hidupmu sekarang. Tapi ini juga adalah pewahyuan tentang akhir zaman. Nanti saya akan selalu lompat sini, lompat kiri, lompat kanan. Untuk membuat Anda selalu berada di dalam jalur pengajaran yang sehat. Ayat pertama, 2 ayat yang kita baca saya jelaskan. Kemudian, ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat penglihatan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya. Ternyata itu tongkat pengukur seperti yang dimiliki oleh para tailor. Saya anak tailor, jadi saya mengerti sekali. Ukuran misalnya kalau kita mau fitting atau mengukur badan, itu pakai meteran yang sifatnya ditarik begini loh. Untuk tahu kira-kira pundaknya selebar apa, pinggangnya itu sebesar apa. Ya, karena dulu pinggang saya cuma 65 cm, sekarang jangan tanya. Diputar gini keliling, sekian. Lalu dibikinkan jas, dibikinkan hem, celana. Tapi juga ada yang namanya bulu seperti tongkat pengukur, itu adalah tongkat beneran untuk mengukur kainnya, bukan orangnya. Bukan badan, tapi ukur materi. Kain itu meteran, seperti ini. Seret. Oke, satu. Tahan sini. Seret, satu lagi. Kalau dulu saya lihat tukang papa saya, seret, gitu ya. Cepat sekali, mahir tangannya. Wah, kayak gitu. Oke, 3 meter sudah terukur. Nah, ini sekarang disuruh ngukur, tapi bukan baju. Disuruh ngukur tanah, disuruh ngukur gedung. Coba lihat ayat 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan ukurlah mereka yang beribadah di dalamnya. Ini kabar baik dan kabar buruk. Disuruh ngukur bait sucinya, lalu masuk lagi lebih dalam mezbahnya, altarnya, lalu disuruh ngukur orang-orang yang beribadah di dalamnya. Nah, sesuatu itu kalau diukur berarti mau dibangun. Misalnya kalau Anda lihat konstruksi, lalu ada orang yang keker-keker begitu dari jauh, itu mau ngukur. Ya, lalu habis itu mulai ada tiang-tiang pancangnya, mulai ada tali-talinya, itu sudah diukur. Berarti tempat itu sebentar lagi kalau di sebelah rumah Anda itu ada tanah kosong, lalu tiba-tiba ada orang datang dengan helm, lalu ngukur-ngukur, siap-siap deh sebentar lagi kan bunyi tung 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 siang hari. Berarti tempat itu akan segera konstruksi, segera dibangun. Segala sesuatu yang mau dibangun harus diukur dulu. Supaya nggak asal bangun lalu roboh lalu menceng atau melenceng. Berarti mau dibangun. Segala sesuatu yang mau diukur berarti mau disertifikasi, mau disertifikatkan itu tanah. Bagian ini milik tetangga, tanahku tuh sampai situ loh. Sampai itu loh tandanya, aku memang ada kasih satu pancangan di situ, itu sampai situ. Lalu diukur, berarti mau dijadikan hak milik. Itu maksudnya. Atau sesuatu kalau mau diukur itu berarti mau dibikinin seragam. Misalnya kalau tiba-tiba
ada suatu company, perusahaan, tiba-tiba pegawainya semua jam tertentu semuanya suruh pergi ke satu ruangan, diukur semua badannya. Lalu ada orang pakai meteran di sini, dikalungkan, siap-siap berarti bos Anda lagi bikinin seragam serentak. Ya kan? Alright, apa maksudnya di sini? Tuhan itu tidak asal punya pengikut, semua akan diukur. Yang Tuhan ukur itu bait sucinya. Tuhan ukur mesbahnya dan Tuhan ukur orangnya. Itulah sebabnya gereja yang benar harus discipling, memuridkan. Jangan sembarang bangun, jangan sembarang angkat pemimpin, jangan sembarang mempercayakan. Makanya di gereja kita itu selalu akan ada jenjangnya. Jenjang itu bukan sebagai persyaratan, tetapi sebagai spiritual journey atau perjalanan rohani. Makanya buku kita, materi pengajaran pemuritan kita yang pertama dalam kelas maksudnya, bukan di CG itu kan kehidupannya. Itu kan interaksinya, itu kan community atau komunitasnya. Tetapi materinya itu namanya MSJ, My Spiritual Journey, karena kita percaya bahwa itu suatu journey yang tidak bisa di-bypass. Tidak bisa kita itu singkat. Jangan langsung mempercayakan, semerta-merta karena orang itu mungkin mahir bicara, fasilida, atau orang itu mungkin kaya, atau dia public figure, peduli amat siapapun sampai Perdana Menteri pun masuk gereja kita harus diukur. Karena Tuhan hendak membangunmu, karena Anda adalah ladangnya Allah. Semua kita. Ya. Kalau kita mau betul-betul memuridkan, kita harus mengukur. Dan kalau kita mau dimuridkan oleh Tuhan, kita juga harus mau diukur. Nggak usahlah cegi-cegian lah. Nggak usahlah beribadah lah, kebaktian lah, nggak apa-apa lah. Yang penting pelayanan. Nah inilah yang disebut pelacuran dalam ministry. Maksud saya, sorry kalau saya ngomongnya vulgar. Banyak orang itu menolak komitmen. Gereja itu yang praktis saja, pelayanan juga sama. Pokoknya yang penting apa sih? Pelayanan kan? Itu sama dengan orang berkata, kita berhubungan seks saja, tidak usah ada komitmen. Tidak usah ada komitmen. No commitment. No attachment. Tidak ada ikatan batin nggak ada komitmen juga, transaksional. Ya, sana bisa melakukan, ayo kita melakukannya. Sana bisa pelayanan, ayo pelayanan. Tidak bisa, pelayanan itu harus selalu dimulai dengan bulu tongkat pengukur. Iman selalu dimulai dengan itu. Iman selalu dimulai dengan komitmen pertama. Makanya Yesus tidak main-main. Dia berkata, kalau kamu mau jadi pengikutku, kamu sudah percaya, berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meteran pertama, langsung. Tuhan itu langsung langsung menuntut komitmen di depan. Meskipun baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan membuktikan keseriusan. Harus mau, kalau kita itu murid, kita harus mau diukur. Karena kita tidak bisa yang namanya dengan Tuhan itu one night stand. Atau cuman seperti orang yang sekedar kita hanya mau tindakannya, tidak mau hubungannya. Tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hidup Anda selama ini tidak pernah ditantang sama siapa-siapa untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, celaka berarti Allah menganggapmu anak gampang. Karena orang yang Tuhan kenan, pasti sama Tuhan kejar. Pasti Tuhan akan menantang hidupnya. Mana ada si anak yang tidak disesah oleh ayahnya demi kebaikannya? Tetapi anak yang dibiarkan, salah juga tidak dikandani, tidak diberitahu, betul juga tidak dipuji. Ada nggak ada, dia nggak ada bedanya. Kalau itu cara Anda bergereja, Anda salah. Bukan gerejanya, nggak tentu gereja yang salah. Gereja itu mungkin sudah menantang Anda, tapi Anda nggak mau. Kalau Anda bergereja dengan cara begitu, jangan heran nanti pada waktu semua pegawai diukur, Anda namanya nggak akan dipanggil sama Tuhan. Nggak akan dipanggil. Yang nggak diukur, nggak dibuatin seragam. Sesuatu yang nggak diukur berarti tidak akan dibangun. Kalau Anda lihat tanah yang tidak ada orang yang mengukurnya, berarti nggak ada yang mengklaim itu ownership atau nggak ada yang mengklaim itu miliknya. Jangan-jangan setan juga tidak merasa punya Anda, Tuhan juga tidak merasa punya Anda. Nah, kita ini punya siapa? Coba kita lihat ayat kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Wow, Tuhan berkata gini ya.
Bait suci itu ada pelataran di sebelah luar. Halaman luar. Itu kamu tidak usah ukur. Karena ia telah diberikan pada bangsa lain. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi biarlah akal budimu diperbaharui, supaya kamu bisa mengerti dan mengetahui apa kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Yang pelataran luar itu co-sharing sama dunia. Orang Kristen yang kompromi, jangan diukur, kata Tuhan. Tuhan ngomong sama malaikat, jadi saya jadi ingat. Di akhir zaman nanti, mungkin bukan sekarang, nanti itu akan ada 2 orang berjalan di kilangan. Yang satu ditinggal, yang satu lenyap. 2 orang tidur seranjang, tentunya pasti suami istri. Tapi yang satu sungguh-sungguh, yang satu suam-suam kuku, yang satu ditinggal. Yang satu diangkat oleh Tuhan. Ini Yesus yang ngomong tentang rapture atau pengangkatan. Gereja dengan gereja bisa punya perbedaan versi dikit-dikit, tapi itu minoritas. Perbedaannya minoritas. Mayoritasnya adalah kita semua gereja-gereja yang percaya Alkitab adalah benar, tahu bahwa akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cuman ada yang percaya pengangkatan itu terjadi dulu lalu masuk ke masa antikristus. Ada yang percaya kita akan melihat sang antikristus beraksi selama kita masih ada di bumi. Ada yang percaya kita tidak akan diangkat, kita akan alami semua itu. Lalu kita semua kita semua mati demi iman kita. Beda-beda versi dikit-dikit. Kalau gereja kita percaya pengangkatan akan terjadi bukan karena gereja kita takut aniaya, kita sekarang sudah mengalami aniaya, tapi karena Tuhan itu adil kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Tuhan itu adil. Tidak usah nunggu antikristus lah, banyak martir. Sudah banyak yang menderita. Kita sendiri tidak tentu menderita badani, tapi kita sudah disalah ngerti, sudah difitnah. Saya percaya, gereja kita percaya bahwa terjadi pengangkatan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Waktu itu nanti Anda jangan terkejut waktu kita melihat berita, apapun versi teori dunia, nanti akan ada orang-orang yang sungguh-sungguh akan diangkat, yang lainnya ditinggalkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri berkata bahwa di akhir zaman pada saat pengangkatan, malaikat itu akan diutus ke 4 penjuru bumi. Dan nanti jangan sekarang, kau jangan cabut lalang sekarang. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia berubah jadi gandum. Sekarang belum waktunya memasukkan ke dalam lumbung dan membakar sisanya. Akan datang waktunya Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk memisahkan ikan yang baik dan ikan yang jahat. Tuhan akan memisahkan domba dan kambing dan Tuhan akan memisahkan lalang dari gandum. Nanti pada saat itu malaikat yang akan menampinya. Saya bisa bayangkan salah satu pengertian ayat itu yang Yesus nubuatkan. Ini pengajaran Tuhan. Bisa jadi soal pengangkatan. Nanti tidak bisa lagi yang namanya kita tidak bisa lagi menyangkali bahwa ada orang yang sungguh-sungguh Tuhan angkat, ada orang yang akan Tuhan tinggal. Bapak, Ibu, Saudara, lalang dan gandum jangan cabut sekarang. Bisa jadi dalam satu gereja ada gandum dan tetap ada lalang. Tapi tugas kami sebagai gembala, hamba-hamba Tuhan, bukan gembala pandir tentunya, adalah memberitakan firman apa adanya dan dengan berani. Dengan berani sampai titik di mana kalau jemaat happy, puji Tuhan, dia berubah. Tapi kalau semuanya tidak happy pun, kami tetap harus memberitakan kebenaran itu. Bahwa saya beritakan tetap, gimana pun juga, tetap akan ada lalang di tengah-tengah gandum. Berubahlah sebelum terjadi penampian di akhir zaman. Alkitab mengatakan di sini di ayat 2, tetapi kamu harus kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, itu co-sharing sama dunia. Kristen yang co-sharing sama dunia, yang hidupnya serupa dengan dunia, jangan engkau mengukurnya. Saya ulangi supaya kita tahu dalam hal ini peringatan Allah. Janganlah engkau mengukurnya. Ya. Semoga mendengung di hatimu peringatan itu. Karena ini juga bisa bicara tentang siapapun di antara kita. Telah diberikan pada bangsa lain. Tuhan berkata, itu bukan punyaku, itu punyanya dunia. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Aku mengusir setan demi namaku. Demi namamu. Aku menyembuhkan demi namamu. Aku tidak kenal kamu. Sebab ketika aku telanjang, kamu diam aja. Ketika aku lapar, kamu tidak berbuat apa-apa. Bukankah engkau makan dan minum di desa, di kotaku? Bukankah engkau mengajar di kota kami, di jalan-jalan kami? Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan, you evil doer. Tuhan berkata,
Pelataran bait suci sebelah luar jangan kau ukur. Kristen KTP bukan punyaku. I do not exercise ownership and I don't claim that they belong to me. Payah nggak kalau Tuhan sudah berkata, aku tidak tahu dia, nggak tahu. Tahu, aku mah tahu, tapi aku nggak kenal dia. Saya tidak mengakui itu sebagai hak milik saya. Tuhan bilang sama malaikat, simpan buluh tali pengukurmu, tongkat pengukur. Gak perlu buang waktu sama mereka. Biarin selama mereka tetap ada di pelataran, mereka ada di luar Batra. Banjir itu datang, bukan salah saya. Mereka sudah tahu kok Batra itu di mana, bahkan mereka tahu pintunya. Pintu pertobatan itu mereka tahu tiap hari aku mengetuk hati mereka. Roh Kudus itu sudah peringatkan. Bolak-balik Tuhan itu sudah kirim nabi dalam kehidupan orang itu. Kirim gembala, kirim saudara seiman. Dia gak mau bertobat. Jangan kau ukur. Jangan buang waktu. He does not belong to me. Dia bukan milikku. Tapi anehnya orang Kristen datang ke gereja santai itu yang beberapa ya. Ini saya ngomong pada yang Kristen dulu ya. Santai. Kita rasa kayak, aku Kristen. Aku Kristen. Anda akan terkejut jika Tuhan datang. Bahwa Anda tidak Kristen. Akan ada yang terkejut di sini waktu nanti mati. Waktu bangun, yang dia lihat adalah api. Saya tidak ngomong gini untuk nakut-nakuti, sebab saya tidak takut lagi. Sebab saya sudah dalam Kristus. Saya ngomong gini bukan karena pelayanan saya. Saya ngomong gini bukan karena saya bisa khotbah. Saya ngomong gini karena saya tahu hubungan saya itu real dengan Tuhan, nyata. Hubungan saya itu real dengan Tuhan. Saya nyata sampai saya rasa kadang-kadang ikut Tuhan itu annoying. Sampai pada titik di mana dagingku tuh mau protes, kok gini ya, hidupku benar-benar bukan aku lagi. Tuhan tuh sungguh-sungguh telah merampas semua space, semua ruang di hatiku. Rasanya tuh gak bisa saya itu setengah-setengah atau pura-pura, gak bisa saya som-som kuku. Jangan kaget nanti akan ada orang-orang Kristen ketika Tuhan datang, atau ketika pengangkatan itu terjadi, Anda gak terangkat. Mereka gak terangkat dan mereka tertinggal. Mungkin orang-orang Kristen berkata, aman. Dari dulu memang sudah dikhotbahkan Tuhan tidak pernah datang-datang. Tadi pagi kebaktian 1 saya jelaskan. Petrus pun menuliskan dalam suratnya. Dia berkata di akhir zaman akan timbul pencemooh-pencemooh. Yang akan mengejek kenapa Tuhan nggak datang-datang. Katanya mau datang. Kok lamban? Ada orang gitu. Tapi Petrus mengatakan bahwa jangan kau kira Tuhan itu lamban dalam menggenapi janjinya. Tapi karena anggaplah kesabaran dia itu kesempatanmu untuk bertobat. Sebab Tuhan menghendaki semua orang untuk selamat. Dan Injil harus diberitakan sampai ujung dunia. Jangan sampai keceleh di akhirat. Waktu kita buka mata, kita bukan lihat keselamatan jiwa. Kita melihat api neraka. For it is very possible. Tapi supaya firman ini tidak menjadi tuduhan, saya pasti akan memberi kategori supaya Anda dan saya kita bisa terus introspeksi. Siapa aja yang tidak akan diselamatkan, atau lebih tepatnya pelataran luar bait suci yang sebelah luar yang tidak boleh diukur, yang akan diberikan pada bangsa lain dan akan diinjak-injak. Siapa saja yang pasti satu Kristen lahiriah, Anda catat itu. Ini tidak ada di poinnya, ini bukan summary, ini adalah catatan. Kristen lahiriah. Tahukah Anda, saya dan Anda tidak bisa masuk surga karena kelahiran pertama kita? Karena kelahiran pertama kita, apapun agama keluargamu, apapun agama Anda saat Anda dilahirkan, itu tidak menyelamatkan. Karena kelahiran ke satu kita itu bicara lebih keras keturunan Adam dan Hawa. Kita manusia dosa, Roma 3. Roma 3 ayat 23, karena setiap orang telah jatuh dari kemuliaan, karena setiap orang telah berdosa dan jatuh dari kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, dan upah dosa ialah maut. Gak ada orang bisa menginjakkan kakinya di jalan dari emas itu kata orang. Di pintu gerbang yang ada 12 batu nanti yang menyapa kita, yaitu 12 suku Yakub, suku Israel maksudnya. Kita tidak akan menginjakkan kaki ke sana. Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Lewat kelahiran pertama kita. Kelahiran pertamamu tidak bisa menyelamatkanmu apapun agamamu termasuk Kristen. Karena Tuhan bisa menyangkalimu suatu hari dan berkata, dia belum memilih ikut aku. Loh kok bisa? Dia sudah Kristen kok dari lahir ke gereja. Dia tidak pernah mengundang aku dan memutuskan secara pribadi untuk menjadi anakku.
Dia tidak pernah sungguh-sungguh memberikan nyawanya, hidupnya kepadaku. Mungkin kita bisa protes. Loh, tapi kan dia sudah lahir Kristen misalnya. Itu kan keputusan papa mamanya. Allah tidak pernah punya juru selamat perantara lagi di antaranya. Yesus itu mati untuk setiap orang secara directly. Jadi setiap orang directly harus meresponi dengan hati. Saya tidak bisa gini loh. Aku mati untuk kelompok ini, jadi aku mati untuk kepala sukunya, nanti kepala sukunya yang tebus sisanya ya. Yesus itu tebus setiap orang itu directly menembus suku, bangsa, menembus rumpun keluarga. Berarti setiap kita harus mengambil keputusan dan harus meresponi Tuhan secara pribadi, lepas dari siapapun di hidup ini. Suami dan istri pun sendiri-sendiri. You make a decision to follow Christ. Kristen lahiriah tidak masuk kerajaan sorga. Nikodemus diberitahu, kamu hanya bisa masuk ke sana lewat kelahiran baru. Second birth, lahir kembali. Itu yang milik Kristus. Bukan yang lahir dari agama, lahir dari roh, dari air dan firman, dari roh dan firman. Lahir baru. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus kan naik ke sorga 2000 tahun lalu. Kita kan percaya kenaikan Tuhan. Kalau dia masuk berarti kita juga akan ke situ. Dia sendiri berkata, aku ke sana untuk mempersiapkan jalan kok. Aku ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Kalau nggak ada kan tentu kuberitahukan kepadamu. Yohanes 14 bisa baca sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Yesus sendiri berkata, di rumah Bapa aku ada banyak tempat tinggal. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini bukan punya agama semata-mata, di dunia namanya agama, tetapi bagi kita ini keyakinan iman. Nah pertanyaannya, do you already have that faith? Apakah Anda sudah punya iman itu? Apakah Anda sudah berada di dalam Kristus? Nah kalau yang sudah, puji Tuhan, tugas kami sebagai gereja, termasuk sebagai gembala sidang dalam melakukan pekerjaan seorang pemberita Injil. Kita harus terus dari waktu ke waktu, saya memberitakan Injil sampai ke Papua, sampai ke ujung dunia, sampai ke negara-negara yang menentang. Ya. Pengalaman kami sudah sampai kemana-mana, sampai ke Jepang misalnya, itu di jalanan saya ngomong sama orang-orang yang bukan Kristen tentunya. Yang menyembah alam semesta. Tapi tidak boleh lupa, kami tidak boleh kecolongan dalam pengembalaan. Jemaat silih berganti, ada baru yang masuk, kalau Injil tidak diberitakan, jangan sampai mereka tersesat, binasa, lewat gerejaku. No way. Lakukan pekerjaan seorang pemberita Injil. Dan yang paling susah nginjil itu bukan orang yang tidak pernah dengar Injil, orang yang bolak-balik dengar Injil. Itu yang lebih susah. Kristen lahiriah itu merasa, I'm fine saja. Apalagi? Complacent Christian. Ya, Kristen yang suam-suam kuku. Sebenarnya kau sebut dirimu hidup, kata Tuhan pada salah satu gereja. Di Pulau Patmos ini, kitab Wahyu ada 7 gereja yang Roh Allah berbicara kepada mereka. Tapi sebenarnya kamu mati. Sebagian di antara kita itu merasa kalau aku misalnya seorang pengusaha, aku tuh sudah ngasih, aku sudah bantu banyak orang. Aku sudah tolong orang CSR, dana untuk sosial, tidak sedikit loh. Banyak orang misalnya kalau pengusaha dan orang kaya kenapa susah masuk kerajaan surga? Karena mereka kira bahwa perbuatan amal mereka itu sudah membuat mereka beres sama Tuhan. Tapi mereka kalau tidak pernah beresin sendiri dengan Tuhan, ya nggak beres. Kita merasa, kita sudah ngasih. Kalau kita mencap diri kita berbuat baik, itu compare sama siapa, kita banding dengan siapa. Tetapi di dalam hati semua orang tahu, yang kita yang hidup rohani tahu bahwa orang itu suam-suam kutu, rohaninya mati. Dia sungguh-sungguh tidak pernah mengabdi kepada Tuhan. Never. Complacent Christian mesti harus hati-hati. Complacent Kristen yang suam-suam kuku termasuk pelataran depan bait suci yang tidak boleh diukur sama Tuhan. Tuhan berkata bukan tidak boleh, nggak usah diukur. Nggak usah diukur mereka. Sebab aku akan memuntahkan. Kenapa kau mengukur sesuatu yang akan kau muntahkan? Kristen munafik. Nah ini juga sulit. Ya, ini sulit. Biasanya gini harus mengalami kebangunan rohani. Kristen yang mengganda, yang punya kehidupan ganda. Dia datang ke gereja, tapi di luar sana punya simpenan selingkuh.
Dan bisa deketi pendeta itu kalau nggak peka, jadi sungkan sama orang. Kita jadi pendeta ya, hamba Tuhan, kalau di sini ada segelintir hamba Tuhan, pendeta penuh, ingatkan dirimu, kita harus profesional. Dekat, meskipun kita bisa dekat dengan orang, kita tetap harus objektif. Dengan dosa, dengan status orang itu di hadapan Allah hari ini. Allah yang bisa melihat, kita harus objektif. Dan kalau dekat dengan orang membuat Anda tidak objektif, mendingan tidak usah dekat. Karena kita harus menjadi imam yang memberitakan kebenaran. Sadari Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen yang begini, lalu habis itu mendekat pada figur-figur pemimpin rohani dengan tujuan supaya dia merasa nggak silau lagi dengan dosanya. Oh, orang ini bisa nerima aku dan dia tetap fine saja. Jangan lupa, orang bisa tertipu, bahkan hamba Tuhan pun, Tuhan itu tetap suci loh. He is holy dan dia tetap adil. Dia akan mengadili setiap dosa. Bukan berarti kalau orang terima Yesus itu sudah tidak dihukum. Hukuman itu sudah ditimpakan ke Yesus Kristus. Karena dia bertobat, dia tidak bisa bayar hutangnya. Tuhan bebaskan karena orang itu tulus memohon pengampunan. Tapi orang yang hidup mendua, dia bukan tulus. Dia mempermainkan, dia munafik, dia bohong, dia berdusta. Dia hendak mendustai Allah. Apapun bumbu-bumbu untuk menutupi dosa itu, percuma. Tuhan akan menyeretmu ke pengadilan. Dan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal orang ini. Bisa-bisa pendeta yang tidak menegur dosanya, mungkin karena dia seorang donatur, mungkin dia seorang apa, itu pendetanya akan dicabut lisensinya sama Tuhan. Cara Tuhan mencabut lisensi pendeta itu gampang. Urapan pewahyuannya mulai anjlok. Jubah kebesaran masih ada, jubah urapan sudah tiada. If you want to be used by God, kalau kita mau dipakai sama Tuhan secara fresh terus anointing kita, pewahyuan kita, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, buah-buah roh, kita tidak boleh tutup sebelah mata. Tuhan berkata, kamu jangan ukur mereka. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh diukur, tapi harus ditegur. Kristen munafik. Ada satu lagi, Kristen murtad. Ya, Kristen murtad. Itu ada ayatnya tapi tidak usah dibuka, Ibrani 6 ayat 6. Gampang kan? 666, bukan 666 ya, 6 dan 6. Barang siapa yang telah murtad, yang pernah mengecap kasih karunia sorga, dia murtad. Dia tidak akan bisa dipulihkan lagi karena ia telah menyalibkan Yesus Kristus di depan umum untuk kedua kalinya. Misalnya, coba bayangkan, orang itu dulu pernah pelayanan sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu tiba-tiba dia itu pindah kepercayaan atau pindah agama, apapun alasannya. Ada yang pindah itu karena iming-iming, ada yang pindah karena kenyamanan, ada juga yang pindah karena seolah-olah khilaf, ada pun juga yang pindah itu karena kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama gereja, ada. Apapun alasannya, orang itu pindah kan. Lalu zaman sekarang kan sosial media, semua pasti akan viral. Lalu habis itu dia akan di depan umum menceritakan bahwa dia itu salah lah dulu lah, segala lah, ikut Tuhan Yesus lah, sekarang dia berubah. Lalu biasanya itu pasti ada yang menunggangi. Pihak-pihak yang diuntungkan pasti akan menjadikan itu arak-arakan kemenangan misalnya. Ya nggak apa-apa masalahnya. Yang saya kasihan adalah jiwa orang itu. Orang itu telah membakar kapalnya di belakang. Dia tidak mungkin bisa kembali ke Kristus. Tidak bisa karena dia sudah menyalibkan Yesus di depan umum. Untuk kedua kalinya. You cannot come back. Cannot come back. Zaman ini sangat bahaya. Banyak orang flirting dengan dosa. Universalis, artinya semua agama sama. Sehingga orang Kristen pun mulai main-main di situ. Dimulai dulu ada benih keselamatan dalam dirinya. Dia tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan. Lama-lama dia mulai bergeser apapun alasannya. Mungkin pengalaman hidupnya dan sebagainya. Dia mulai lengah. Dan dia mulai flirting sana. Mulai bercumbu dengan kiri, bercumbu dengan kanan. Lalu dia mulai masuk dalam skenario di mana lama-lama dia mulai berubah pikiran. Yesus salah satu jalan. Jangan kau kira bahwa orang itu pernah diselamatkan lalu kehilangan keselamatan. Itu kayak orang yang sudah hampir masuk kakinya di pintu gerbang sorga itu langsung tiba-tiba dijegal lawan. Mungkinkah orang seperti itu, sekalipun dahulu kala dia pernah pelayanan, mungkinkah dia masuk ke sorga? Dan Tuhan berkata, ya sudahlah, khilaf ya khilaf. Alkitab berkata, akulah jalan. Kalau kamu tidak mengakui aku satu-satunya jalan, kamu tidak jalan di situ. Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen yang, karena ini pelataran bait suci, ini bukan tempat orang kafir. Ini adalah, Tuhan berkata, ukurlah bait suci dan mezbah, tapi kecualikan pelataran. Pelataran bait suci yang sebelah luar, jangan kau mengukurnya.
Saya berdoa dalam hidup saya, kalau saya sampai nakal, kalau saya sampai bandel, Tuhan tolong kejar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tolong kejar aku. Saya tidak keberatan dijewer Tuhan. Yang paling saya takutkan adalah kalau saya dibiarkan. Kalau sampai saya dibiarkan. Makanya itu kalau dimarahi sama Tuhan, Tuhan itu tidak marah-marah ya. Dalam hidup saya ikut Tuhan itu 33 tahun ya. Seingat saya ya, saya nggak lupaan orangnya, saya nggak pikun. Tuhan ngamuk sama saya itu cuma sekali. Ya karena Pastor Philip anak baik, belum tahu jalan hidup saya. Not really, saya ini anak bandel. Rasul Paulus itu juga orang bandel dulu. Tuhan itu tidak ngamuan. Tapi kalau sampai kita tuh didisiplin sama Tuhan, atau sama orang-orang yang Tuhan utus di hidup kita, berbahagialah engkau. Berarti Anda adalah anak-anak sungguhan, bukan anak gampangan. Yang saya paling takutkan adalah kalau suatu hari Tuhan jangan-jangan tanpa saya tahu. Karena ini terjadinya dalam penglihatan, ini jadinya tidak kelihatan. Kayak gini tuh tidak kelihatan, makanya perlu dikhotbahkan. Siapa tahu ada orang tertentu yang Tuhan sudah ngomong gini, tebang pohon itu. Tapi untung ada satu orang yang bersyafaat dan berkata, kasih aku waktu 1 tahun untuk memupuknya. Kalau dia tidak berbuah lagi, tebanglah. Ada beberapa orang itu yang Tuhan sudah berkata sama malaikat, itu jangan kau ukur. Itu sudah milik dunia. Itu bukan punyaku. Dia Kristen cuman kulit kacangnya. Tapi masih ada orang yang mengusahakan Anda untuk bertobat. Ada orang yang masih mengusahakan kita untuk kembali. Puji Tuhan. Termasuk ada orang yang sudah pindah agama pun balik lagi ke Tuhan, yang masih ada juga. Saya anggap itu miracle. Tapi kalau Anda tidak pernah sampai titik itu, jangan coba-coba. Jangan kau cobai Tuhanmu. Ada satu titik ya. No turning back loh. You may kiss heaven goodbye forever. Itu sungguhan. Saya tidak berani. Zaman ini zaman edan. Makanya salah satu khotbah saya nanti sore adalah biar yang cemar semakin cemar. Biar kudus semakin kudus. Zaman ini susah untuk mengalami tobat. Mendadak itu susah. Karena terlalu banyak distraction gangguannya. Kalau Anda sudah ada di jalur, jangan bercumbu sama dunia. Jangan entertain di idea. Berapa lama yang lalu ada orang yang datang sini dari Mormon. Pakai baju-baju, Anda bisa lihatlah. Mungkinkah mereka orang asing, berambut pirang, tapi mungkin juga sudah ada bawaan-bawaannya yang orang-orang lokalnya. Pakai baju-baju yang necis sekali. 2 orang di situ. Jangan main-main. Saya tidak mungkin bisa usir mereka dalam arti, kecuali mereka terang-terangan datang dengan atribut gitu, lalu membuat aksi-aksi mereka. Tapi kalau mereka datang sebagai jemaat, saya tidak bisa apa-apa. Orang Singapura bilang no play-play ya. Kau jangan main-main tentang keselamatan. Please jangan main-main. Ada no turning back-nya. Coba pelajari baik-baik kepercayaan mereka apa. Anda baru tahu bahwa. Coba perhatikan bahwa nabinya mereka itu. Berapa banyak kehidupan keluarga pendidikan. Coba perhatikan. Yesus tidak disamakan dengan mereka. Jangan main-main dengan keselamatanmu. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan orang selamat tetap selamat atau orang sekali selamat masih bisa nanti dicabut nggak keselamatannya. Saya nggak usah masuk ke sana lah, lebih baik kita waspada aja. Kalau dari sisi Tuhan sih saya yakin Tuhan itu setia. Dari sisi kita, lu dan gua jangan terlalu percaya diri. So kalau kita main-main siapapun bisa jadi. Jangan diajak bicara, injili mereka, ajak mereka altar call ke depan sini tak tumpangi tangan. Kau jangan pergi ke rumahnya, jangan buka rumahmu untuk mereka. Jangan ajak temanmu ke mereka. Pelajari dulu baik-baik kepercayaan mereka apa. Bagi saya Yesus tiada gantinya. Semoga bagi jemaat ini juga Yesus tiada gantinya. Zaman sekarang yang mau disesatkan itu bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang mau disesatkan sekarang itu pendeta-pendeta. Jadi jemaat waspada. Kami ini target utama. Kalau kami aja bisa kena, Anda juga bisa kena. Jangan sampai kita akhirnya menjadi pelataran luar yang tidak diukur oleh Tuhan. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan paling kudus. Bangunlah dan ukurlah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan kau mengukurnya. Karena ia telah diberikan pada bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Amin. Dari ayat ini Bapak Ibu, saya tambahkan suatu history. Bukan history, suatu kejadian
yang bukan aplikasi pribadi. Kan di sini ada ayatnya, bangunlah, ukurlah bait suci, mesbah dan Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, kecualikan pelataran luar, jangan kau mengukurnya. Nanti ini salah satu tanda-tanda akhir zaman, tapi itu bukan akhirnya. Kita akan ada gempa bumi, ada banjir, perang. Itu semua adalah sakit bersalin, tapi belum sampai titik melahirkan. Namun demikian, Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Banyak orang Kristen juga nggak ngerti. Dikira dengan mulai dibangunnya bait suci di Israel, dipulihkan. Mereka mau coba untuk restorasi bait Allah di sana. Banyak orang Kristen tidak ngerti lalu mendukung itu. Haleluya. Itu tidak sama. Itu justru adalah tanda-tanda ke arah antikristus suatu hari. Bapak Ibu jangan terkecoh. Nanti suatu saat yang namanya di Israel akan dipulihkan bait Allahnya, bait suci zaman Salomo itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang Kristen, dengan kekristenan. Meskipun bait suci adalah bagian dari Alkitab kita, Salomo juga, it's got nothing to do with you. Fokus pada hidupmu, fokus hidup kudus, fokus beritakan firman, selamatkan orang-orang yang Anda cinta dengan Injil yang menyelamatkan mereka. Jangan kau tunda, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Waktu dan saatnya hanya Bapa yang tahu. Bait suci itu akan dibangun nanti. Pada waktu mendengar itu tidak sedikit, mungkin bukan di Indonesia, saya dengar gereja-gereja di luar negeri, beberapa yang mendukung pembangunan itu, don't. Kita membangun gereja-gereja, bukan membangun bait perjanjian lama, tapi gereja perjanjian baru. Karena gereja yang memberitakan Injil. Sedangkan yang mau dibangun nanti itu di sana oleh kaum Yahudi, itu dibangun oleh orang-orang yang masih menunggu Mesias dan menolak Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jangan gereja tiba-tiba, gereja itu terdiri dari Yahudi maupun Yunani. Semua orang, Afrika sampai Palestina. Asia semua. Gereja perjanjian baru. Tetapi nanti yang dibangun di sana, to resurrect, untuk bisa membangkitkan kembali glory di perjanjian lama. Karena itu gereja, jangan ke arah kembali ke Yudaisme. Bangun kekristenanmu, tekuni sungguh-sungguh, jangan flirting dan bercumbu sama siapa-siapa. Bangun sungguh-sungguh, kalau Anda belum dibaptis, segera dibaptis, jangan tunda. Tunggu apa? Wong Yesus itu sudah sangat vulgar nunjukkan gimana caranya dibaptis. Yesus sudah sangat terus terang, wong dia keluar dari air loh. Kalau kita cuma mau keringan itu loh. Kalau saya bandingkan dengan Tuhan Yesus, Yesus itu tidak pernah dosa aja, bahasa kuyup, aku ini siapa? Kalau Anda tidak mau dibaptis sampai hari ini, itu Anda tunda apa? Yesus sudah jelas-jelas tekuni kekristenanmu, dalemi. Bukan dalemi secara agamawi, tapi dalemi kuasa kekristenan itu sendiri, perubahan hidup. Buah-buah roh yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Minta Tuhan memakaimu, beritakan Injil damai sejahtera. Tekuni sampai Tuhan datang sambil Anda mengembangkan talenta Anda. Pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, kelola. Kelola dengan baik. Zaman sekarang itu jangan aneh-aneh. Karena aneh sedikit melencengnya itu bisa jauh. Tetaplah di jalur, jangan menyeleweng atau menyimpang ke kiri dan kanan. Jangan buka celah terhadap si jahat. Gereja juga jangan masuk ke Yudaisme segalanya. Nanti di ayat ini akan ada bait suci kembali secara fisik. Kalau ini bait Allah bicara tentang gereja, tentang orang-orang Kristen, penyembah-penyembah. Tapi nanti juga akan ada bait suci, bait Allah yang merupakan gedung sungguhan. Yang akan dibangun menuju. Dan kalau Anda tahu, kalau Anda dengar suatu hari itu mulai dibangun, ketahuilah bahwa waktunya sudah semakin dekat. Meskipun kita tidak tahu kapan. Ya, gereja juga tidak perlu masuk ke Yudaisme, tidak usah kembali ke perjanjian lama. Saya suka mengkhotbahkan perjanjian lama, tapi dalam terang perjanjian baru, dalam terang Yesus Kristus. Anda baca perjanjian lama, ambil Yesusnya, Anda akan tersesat jalan ke hukum Taurat. Tapi kalau Anda ajarkan perjanjian lama dan belajar perjanjian lama dengan Yesus di pikiran, luar biasa bisa Anda pelajari dari Daniel, dari Hosea. Anda bisa pelajari kasih Tuhan itu stubborn, keras kepala atas kita. Waktu kita baca Hosea, cintanya terhadap Gomer.
Anda bisa tahu tuh kasih Yesus tuh kayak gitu. Dia mati waktu kita masih berdosa. Seperti Hosea sang nabi di perjanjian lama itu mencintai istrinya masih selingkuh melulu. Kalau Anda baca Maleakhi, Anda baca Maleakhi tentang perpuluhan. Kalau kita baca itu dengan cinta pandang kita pada Tuhan, kita tidak melihatnya sebagai beban, 10% perpuluhan dipakai pendeta. Pikiran apa itu? Tidak semua gereja sama. Emangnya sudah tahu semua pendeta, sudah tahu semua gereja? Udah kenal semua orang Kristen? Kalau saya melihat itu, saya melihat bahwa persembahkan hidupmu dan semua yang kau miliki itu miliknya Tuhan. Tapi saya punya dari ayat itu saya dapat saran dari Taurat luar biasa cara saya menyisihkan. Saya disiplin dengan keluarga saya dan anak saya untuk selalu punya disiplin, financial disiplin yang sifatnya rohani in my life. Kalau Anda membaca perjanjian lama dari Yesus di sudut pandang Yesus di tengah, luar biasa Anda belajar banyak sekali. Dari kitab Kejadian, Abraham, dia bilang kamu nanti akan ada benihmu, kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu Yesus. Anda baca dari semua kitab Nabi, semua. Anda baca dari kitab Amsal, kitab Mazmur, Anda bisa ketemu Yesus di setiap halaman. Tapi Kristen jangan mulai masuk ke arah superstisi, ke Yudaisme, balik ke sana. Ngapain kita kembali ke perjanjian lama? Tidak usah ke Yahudi-Yahudian. Tekuni hidupmu secara relevan. Jangan kompromi sama dunia. Setia di jalannya, iman harus radikal. Zaman ini zaman edan. Bapak, Ibu, Saudara, nanti ke depan ya akhlak moral akan semakin susah. Makanya itu saya sendiri waktu pernah sekali ditanya, waktu saya sedang ke satu tempat, saya ditanya oleh seorang jemaat di sana yang kebetulan ketemu saya, Pastor Philip, kenapa kau rintis gereja di mana-mana? Saya bilang begini loh, saya bilang untuk memelihara iman umat Tuhan. Kalau semuanya anak kita ada di Amerika, ada yang melihara iman mereka. Loh, apakah tidak percaya sama gereja Amerika? Ya percaya, puji Tuhan. Tetapi saya rasa kita punya kemampuan ke sana, kenapa tidak? Karena orang-orang itu nanti ke sana tidak tentu juga mereka ke gereja Amerika. Untuk menjaga, memelihara iman. Sedangkan kita tahu, kita tidak boleh merasa gereja paling benar sendiri, tidak. Gereja sudah merasa begitu, sudah keluar jalur. Tapi kita harus konsen, fokus. Makanya gereja kita tidak pernah jelek-jelekkan gereja-gereja lain. Tidak pernah. Kita fokus lakukan apa yang di kilometer kita, bagian kita. Jemaat adalah tanggung jawab kita. Ya, jadi kita tidak usah fokus ke sana. Tapi terus terang saya beritahu ya, bangun gereja itu susahnya setengah mati. Kalau Anda tidak disuruh, jangan ya. Karena gereja itu bukan I.O. ya, event organizer ya. Itunya gampang, terus terang. Pasang-pasang. Tapi untuk Anda jadi pemimpin rohani di situ, itu kayak orang kawin. Itu lebih dari dunia mafia. Anda tidak bisa quit. Sampai mati tidak bisa. Kalau Tuhan tidak memanggilmu jadi pendeta, apalagi jadi gembala sidang, jangan. Karena ini sampai mati kau bawa. Kan nggak mungkin saya berkata, tahun depan saya pensiun. Lalu habis itu saya hidup saya enaknya. Nggak bisa. Pasti ada yang terluka. Ini panggilan, itu seumur hidup. Seperti orang kalau masuk geng itu keluar, dia nggak bisa hidup. Orang sekali masuk pelayanan, jangan kau gampang mengarah, gampang, ayo kita mulai satu pelayanan gereja, lalu gimana khotbah. Khotbah itu mudah. Tapi kami menjadi tokoh di hatinya jemaat sampai mati itu yang susah. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Itu yang susah. Itu hubungan yang akan pernah putus hingga pada akhirnya. Dan saya tahu bahwa tidak banyak gereja yang culture-nya bagus. Saya tidak bisa jelaskan, waktu saya ditanya sama jemaat itu saya diam. Tapi ketika dia dengar apa yang terjadi, orang-orang dipelihara imannya, jemaat kita di mana-mana, belum lagi setelah mereka sehat imannya, mereka memenangkan orang lain. Akhirnya suatu hari ketemu lagi sama jemaat itu, dia berkata, sekarang aku ngerti kenapa kau Philip, gereja kita tuh rintis gereja di mana-mana. Tidak banyak gereja yang culture-nya baik. Saya beritahu. Karena bikin gereja itu susahnya setengah mati. Gedungnya gampang. Acaranya bisa. Komitmen untuk dengan hubungan itu yang terus menjadi teladan. Kalau teladan aja biasa, jadi orang baik kan bisa. Tapi juga menjadi mercusuar tiang api tiang awan yang selalu mendengar suara Tuhan itu kan aktif dalam hadirat Allah sampai mati.
Itu tidak mudah. Karena saya tahu di dunia ini, gereja-gereja tidak semua sekalipun, misalnya ada ratusan ribu jutaan gereja, sebanyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Hanya Tuhan yang tahu mana bait suci sungguhan, yang mana pelataran luar yang tidak diukur sama Tuhan. You jangan kaget. Misalnya, ini hanya Tuhan ya, saya tidak menunjuk ke gereja mana-mana, tapi saya khotbah sebagai seorang pengajar yang profesional. Misalnya omong kosong sedunia ada 1000 gereja, yang nggak mungkin cuma segitu. Mungkinkah di mata Allah hanya 100 itu yang sungguh-sungguh gereja? Coba pikir lagi. Misalnya di seluruh bumi ada 1000 gereja. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa tahu yang sungguh-sungguh tulen Tuhan yang mendirikan. Karena Tuhan memanggil hamba-hambanya. Sungguh-sungguh karena panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan. Dari 1000 itu mungkin cuma 100. You be very surprised. Hanya Tuhan yang tahu. Bukan up to us, bukan tergantung kita. Tugas kita adalah memastikan bahwa kita tidak membangun di atas jerami, tapi di atas dasar emas. Amin, Bapak Ibu Saudara? Ya? Saya tidak bisa lanjutkan semuanya ayatnya, cuman di situ aja saya rasa seperti terbeban untuk mengajarkan. Kita lompat aja langsung ke ayat yang tidak usah, sudah cukup 2 ayat aja. Ukurlah bait suci Allah. Ukurlah mesbah. Measure their worship of me. Ukurlah penyembahan mereka kepadaku. Bukan ukur merdunya. Bukan ukur lirik lagunya. Ukurlah ketulusan mereka. Ukurlah apakah mereka genuine. Apakah penyembahan mereka itu sungguh-sungguh dari hati dan dari hidup. Ukurlah setiap hamba Tuhan. Apa yang mereka khotbahkan itu dari hati atau sekedar dari otak. Apakah sesuatu yang sifatnya rekayasa atau sesuatu yang mereka hidupi. Apakah panggilanku atau mereka memanggil nama mereka sendiri. Ukurlah bait suci. Ukurlah mesbah. Ukurlah orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tapi kau kecualikan pelataran bait suci sebelah luar. Jangan kau mengukurnya. Aku sudah memberikan itu ke bangsa lain. Bait suci, bait Allah yang nanti akan dibangun oleh kaum Yahudi. Nanti Anda akan suatu hari kita akan melihat bahwa itu akan rampung someday. Saya tidak tahu apakah sudah dimulai. Itu nanti di situ. Pada waktu pengangkatan terjadi gereja Tuhan. Kita tidak tahu kapan saatnya. Tapi setelah pengangkatan ada pertemuan di udara. Dunia akan langsung masuk ke masa 7 tahun. Yaitu di ayat yang kedua. Kalimat terakhir 42 bulan. Ya. Lalu akan ada 2 saksi Allah 1260 hari lamanya itu sama. Ini hanya permainan kata. Ya, 3,5 tahun pertama. Lalu 3,5 tahun terakhir. Totalnya akan ada 7 tahun masa antikristus. Klimaks antikristus itu nanti dia akan bertahta di Yerusalem. Masuk ke bait itu dan menajiskan bait Allah itu. Makanya pelataran luar jangan kau ukur. Itu nanti bukan tempat dudukku. Karena mereka menolak Mesias ke satu. Mereka cari Mesias lain. Mereka tidak mau Kristus. Mereka akan dapat antikristus. Nanti yang duduk di sana adalah sang antikristus yang akan memerintah dunia. You see, Israel akan menjadi tempat yang bersejarah lagi. Dulu sudah, nanti Israel akan menjadi penentu jam dinding akhir zaman ini. Di Israel, all the action nanti itu hanya ada di pusat sana loh. Yang namanya Israel Palestina, di daerah itu adalah hotbed, itulah ranjang panasnya seluruh bumi itu di situ. Ya, nanti disitulah segala sesuatu actionnya di akhir zaman. Karena itu sekarang kita fokus bagian kita. Kita tidak usah fokus ke sana, itu urusan Tuhan. Kita fokus ke sini, hidup kita, negeri kita, tanah kita, kota kita, suku kita, hidup kita. Nomor 1, apa yang kita bisa pelajari tentang penduduk dunia, Kristen KTP, dan pengikut Kristus. Number 1, hidup di dunia ini, iman kita harus radikal dan tidak bisa netral. Bapak Ibu, di akhir zaman ini hidupmu harus radikal. Di hadapan Tuhan, nggak bisa tidak. Zaman AI ini sudah luar biasa. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama satu orang. Ini orang pernah dulu teman saya
Dia seorang pakar di dunia teknologi, salah satu mogul, orang yang sangat-sangat berpengaruh soal begini. Zaman dahulu belum ada YouTube, saya pernah bicara sama beliau, dan beliau bilang suatu hari nanti orang nggak nonton TV lagi. Saya bilang, ngomong apa tuh orang ini? Itu pada waktu zaman semua orang masih nongkrong di depan kotak yang berwarna itu. Dia ngomong sama saya, nanti semua orang TV-nya di tangan, dia bilang. Dia semua cetek, semua tinggal tekan-tekan fingertips. Semuanya akan di sana, dalam kontrolnya. Itu terjadi. Ini seorang sahabat saya. Saya pernah ajak beliau untuk sekali nyampaikan firman waktu kita masih ada di gedung lama. Ya, sebelum di sini. Saya sampaikan. Dan dijelaskan di sana nanti itu, dunia itu akan ke arah mana secara teknologi. Semakin kecil komputer itu, dan yang pegang semua data dunia, itu yang akan berkuasa. Saya itu cuma sedikit penasaran aja, ini konspirasi teori. Spekulasi ini, tapi ini bukan urusan, ini tidak membuat pertumbuhan iman ya. Ini hanya sedikit penasaran. Kira-kira siapa ya di dunia ini yang pegang semua data kita? Fotomu, everything. Paling cuma segelintir menurut saya. Adakah otak, kalau Yesus itu kan orang Yahudi, Mesias pertama. Mungkinkah yang punya kepala gini juga nanti adalah orang Yahudi? Tetapi dari sisi yang berbeda, saya tidak tahu siapa. Jangan Anda spekulasi. Ada orang berkata, oh ini pasti antikristus. Ini antikristus. Kalau sampai Anda tahu berarti Anda sudah tertinggal. Karena saya yakin kita tidak akan tahu. Kita tidak akan melihatnya. Kita akan diangkat atau kita mati duluan. Ya, kalau Tuhan belum datang. Saya percaya kita akan diangkat. Jadi tidak usah spekulan. Siapa antikristus kira-kira nanti? Antikristus aku tahu siapa? Bosku. Ya, tokoh agama seringkali disebut sebagai antikristus. Siapa-siapa, tidak usah gitu-gituan. Percuma, aduh, nganggur apa? Lebih baik kerja daripada gosip-gosip ria kayak gitu. Nggak usah. Apa yang diajarkan di mimbarnya gerejamu itu cukup dah. Ini sudah cukup, it's more than enough. Ini untuk kau renungkan aja nggak selesai-selesai. Semua ayat aja tidak bisa saya jabarkan. Ya, nggak usah spekulasi siapa dan siapa. Tetapi nanti pada waktu setelah kedatangan Tuhan yang mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke masa itu. Dan saya curiga pada saat itu orang-orang yang nanti akan muncul sebagai antikristus, mungkinkah dia seorang keturunan Yahudi? Nggak tahu. Mungkin dia punya brain-nya, saya nggak tahu. Ini cuma sekedar, ini bukan apa kata firman ya, sedikit tambahan aja untuk kita ngobrol-ngobrol santai siang hari ini. Mungkinkah dia pegang datanya seluruh dunia? Komputer makin kecil? Mungkinkah? Mungkinkah Anda tidak bisa terbang kalau orang yang tinggal di sana terbang tanpa harus memasang tandanya? Zaman dulu untung-untung cuma harus pakai masker, tidak pakai masker tidak boleh naik pesawat. Tidak ada suntikan tertentu, tidak bisa beli apa. Saya tidak mau masuk ke area itu sebab menurut saya sih yang namanya kalau kita memang perlu divaksin, perlu dia apa. Puji Tuhan, saya juga. Tapi suatu hari nanti dunianya beda di zaman antikristus. Kalau sampai orang tertinggal, saya yakin dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa berdagang. Dia tidak bisa, kecuali dia pasang tandanya. Kalau dia cinta dunia sekarang, di masa kebangunan rohani, nanti kalau pilihannya adalah nyawa, dia juga pasti akan menyangkal Tuhan. Kalau sekarang dia tidak lulus, nanti ketika gereja sudah tidak ada lagi, gereja yang benar di atas muka bumi sudah tidak ada. Sudah diangkat orang-orang mungkin jumlahnya jutaan atau miliaran, hanya Tuhan yang tahu. Waktu itu nanti akan diliput di BBC News, CNN, dan semua newsnya di Indonesia juga akan diliput. Kenapa orang-orang tiba-tiba lenyap, terjadi kekacauan dan chaos di seluruh dunia, lalu masuk ke zaman antikristus 7 tahun. Bapak, Ibu, Saudara, kau jangan heran pada saat itu, orang yang tertinggal tidak akan bisa survive, kecuali menaruh bubuh tanda manusia itu 66 di sini. Dunia itu ke arah mana kita tahu. Tetapi orang-orang yang benar hari ini harus radikal sama Tuhan. Now is the time untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk menginjil. Sekarang waktunya untuk sungguh-sungguh beriman. Yang pertama, hidup di dunia iman kita harus radikal, tidak bisa netral. 2, Tuhan kenal gereja sejati dan siapa saja yang adalah miliknya. Jangan pernah jelekkan gereja-gereja. Siapapun juga. Tapi tugas kita adalah tahu di mana Tuhan menempatkan di gereja mana. Dan kalau kita
diberi Tuhan suatu kuasa untuk bisa menjalankan pelayanan dalam sebuah gereja, pastikan bahwa kita selalu menggandum dan bukan melalang. Pastikan bahwa kita selalu sesejati mungkin mengikut Tuhan. Sebab Tuhan pada akhirnya tahu siapa yang dia ukur. Tuhan tahu siapa yang Tuhan tidak akan ukur. Tuhan kenal gereja sejati, siapa saja yang ada miliknya. Pastikan yang namanya keyakinan iman ini ada di hati kita. Bahwa kita setiap hari tahu bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketiga, jadilah saksi Kristus yang hidup dan bersaksilah dengan setia. Saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan ayat-ayat yang lain. Di situ ada bicara tentang 2 saksi. Nanti di zaman antikristus ada 2 saksi dari kaum Yahudi yang akan dimunculkan. Tapi 2 saksi ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa kita hari ini, tidak usah nunggu nanti, harus rajin menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan bersaksilah dengan setia kepada orang lain. Anda kalau mau menyelamatkan seseorang dengan Injil keselamatan, sekarang waktunya, bukan nanti. Bukan nanti ketika sudah mati, bukan nanti ketika Tuhan sudah datang kembali. Siapa yang belum diselamatkan dalam hidup Anda, doakan. Jangan kau tunda sampai tahun depan. Minta Tuhan untuk selamatkan hari ini. Kalau ada kekasih-kekasih Anda, saudara Anda, adik Anda, anak Anda, orang tua Anda, kakek Anda yang belum terima Tuhan, hari ini adalah tugasmu untuk membawa mereka pada keselamatan. Karena menjadi saksi Kristus, hidupnya berlawanan. Kalau orang-orang dunia, Kristen KTP tidak punya tujuan Tuhan, kita sebagai saksi Kristus bukan hanya radikal iman, kita punya misi dari Tuhan yang kita harus tuntaskan, yaitu untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa sebelum Tuhan datang kembali. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh karena anggaplah doa berkat ini doa pengutusan dalam kehidupan. Jemaat yang terkasih, yang dimuridkan oleh Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan mereka, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkan pada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ketahuilah, aku menyertaimu, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu. Dari sekarang sampai aku datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.